Mungkin di antara kita ada yang susah buat jadi konsisten. Entah itu konsisten belajar, konsisten olahraga, atau mungkin konsisten bikin konten. Konsisten adalah gimana caranya kita melakukan hal yang harus kita lakukan, terus menerus, mau nggak mau, suka nggak suka. Buat lu yang merasa jadi konsisten itu susah, dan melihat bahwa itu adalah masalah yang harus lu perbaiki, gue ucapin selamat karena itu artinya lu paham bahwa menjadi konsisten itu perlu. Jadi konsisten itu perlu kalau kita mau menjadi pribadi ideal yang kita impikan. Kalau kita mau mewujudkan mimpi dan goals yang ingin kita capai. Jujur, ini bukanlah hal yang mudah. Gue sendiri sering struggle. Tapi gue mau kasih tahu kalian satu kunci yang berdasarkan pengalaman gue membuat konsisten ini jadi jauh lebih mudah. Gimana tuh caranya? Gue nyebrang dulu. Ya, jadi gimana tuh caranya? Itu ya caranya adalah manfaatin momentum bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kita melakukan hal yang lebih sulit dari biasanya. Kita harus berpuasa. Mau nggak mau, suka nggak suka. Kita harus melakukannya kalau kita muslim. Ketika kita berpuasa, kita harus beraktivitas sambil menahan lapar, menahan dahaga. Kita harus menahan nafsu birahi. Kita harus menjauhi hal-hal yang dilarang, menahan emosi. Kita harus bersabar. Hal tersebut nggak mudah dan bisa dibilang sulit untuk dilakukan. Tapi kalau kita udah pernah puasa selama 30 hari full dan nggak bolong, itu adalah bukti bahwa kita sebenarnya bisa kok melakukan hal yang sulit. Bisa kok kita konsisten. Ini adalah pendapat gue kenapa Ramadan adalah momentum terbaik buat kita yang mau jadi lebih konsisten, buat kita yang mau jadi lebih baik. Pertama, atmosfer lingkungan kita berubah, terutama apabila kita tinggal di negara yang mayoritas muslim seperti di Indonesia. Dari pesan-pesan di iklan, dekorasi mall, dan juga dekorasi-dekorasi di jalanan. Sampai orang-orang pun jadi jauh lebih dermawan, lebih penyabar. Orang-orang di sekitar kita pada mau jadi lebih baik. Kedua, di bulan Ramadan, gue pribadi merasa punya lebih banyak waktu. Karena kita harus bangun lebih pagi buat sahur. Kita nggak perlu istirahat makan siang. Kita tidur lebih awal karena ingin bangun sahur. Dengan punya lebih banyak waktu, kita bisa melakukan lebih banyak hal. Gue merasa gue bisa jadi lebih produktif. Ketiga, godaan setan dan manusia untuk mengajak kepada keburukan jadi jauh lebih sedikit. Ketika kita ingin berbuat buruk seperti menunda sholat, berkata kasar, nonton bokep, judi, atau bahkan berbuat curang kayak nyontek, korupsi, ngambil uang rakyat, pasti dalam hati kita tuh keinget, lagi puasa bro, batal ntar, mau lu ganti puasa, mau lu dosa lu berlipat ganda. Sedangkan ketika kita ingin berbuat baik tuh, seperti sedekah, membantu orang, hati kita merasa lebih semangat karena mumpung bulan puasa, pahala berlipat ganda, lakuin aja yuk. Berbuat baik tuh jadi terasa lebih mudah, terasa lebih ringan. Ya gak? Nah, jadi buat teman-teman di sini nih, yang merasa susah konsisten dan mau berubah, menurut gue momentum terbaik adalah sekarang, pas bulan Ramadan. Bukan pas tahun baru atau bukan pas ulang tahun. Pas tahun baru mungkin energinya cuma seminggu, 2 minggu.
atau mungkin bahkan sehari. Sedangkan ketika bulan Ramadan, itu energinya berasa at least sebulan. Ditambah lagi pas bulan Ramadan, ketika kita ingin jadi lebih baik, semua itu dimudahkan. Lingkungan mendukung, Tuhan mendukung, setan-setan terkurung. Jadi untuk kalian yang mau jadi konsisten, mau buat kebiasaan baru, kebiasaan baik baru, momentum Ramadan ini adalah saat yang terbaik. On average, it takes more than 2 months before a new behavior becomes automatic. 66 days to be exact. James Clear. Ketika kita manfaatin momentum Ramadan, kita udah berprogres kurang lebih 50%. Kita tinggal ngelanjutin setelahnya. Mau lebih rajin sholat, baca Al-Quran, dan beribadah, bulan Ramadan memotivasi kita dengan melipat gandakan pahala beribadah, melipat gandakan perbuatan baik. Mau diet, mau ngurangin berat badan, di bulan Ramadan kita dibiasakan untuk berpuasa. Kita dibiasakan untuk makan secukupnya, seperlunya. Mengatur diet kita, ya. Mau berhenti ngerokok, mabok, judi, bokep, onani. Di siang hari di bulan Ramadan kita harus berpuasa. Dan melakukan hal-hal tersebut itu merusak bahkan membatalkan puasa. Dan di malam harinya, tempat hiburan malam tuh lebih diregulasi, ya. Mau lebih rajin berolahraga, di bulan Ramadan kita udah punya budaya ngabuburit. Kita bisa aja ngabuburit ke gym. Kita bisa aja ngabuburit sambil olahraga di gym atau di taman. Sekedar jalan-jalan, lari ringan gitu. Sambil nyari takjil. Bisa kan? Mau biasain bangun lebih pagi. Di bulan Ramadan kita udah auto termotivasi karena kita mau bangun sahur. Kita nggak mau kan berpuasa dengan keadaan haus dan lapar. Mau belajar hal baru. Di bulan Ramadan, habis sahur dan sholat subuh, kalau kita nggak tidur lagi, waktunya bisa kita gunakan untuk belajar hal-hal baru. Dan pengalaman gue, belajar pagi-pagi itu lebih cepet banget masuknya nih ke otak. Karena otak kita tuh masih fresh, masih belum mikir hal-hal aneh, bebas dari pikiran negatif gitu. Dan kerennya apa? Semua orang di sekeliling kita punya kesempatan yang sama dan semangat positif yang sama, men. Kalau lu mungkin masih punya teman yang ngajak kepada keburukan, misalnya ngajak dugem atau mabok, lu nolaknya juga enak. Bro, dugem yuk. Ramadan nih bro, skip dulu deh, mau ngurangin dosa nih gue. Mau tobat, lu mending ikut gue taraweh. Gue kan beda server bro. Ya udah login dulu. Asyhadu Allah. Kalau kalian nonton video ini, mungkin kalian suka self development. Coba tulis komentar di kolom komentar nih, hal apa yang menurut kalian bisa jadi lebih mudah untuk dilakukan ketika bulan Ramadan. Menurut gue, esensi dari self development adalah gimana caranya kita melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang layak untuk mencapai goals yang kita inginkan. Dan juga sebaliknya, untuk berkembang, kita juga wajib menghindari hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Karena hal tersebut menghambat kita untuk menjadi pribadi ideal yang kita impikan dan juga menjauhkan kita dari goals yang kita inginkan. Ya, jadi segitu aja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton. Subscribe kalau lu mau lihat video baru gue ke depannya. Gue Alfi. Sampai jumpa. Bye.